ini ternyata menurut eksplorasi beliau, penelitian beliau, hanya klan Arab atau mayoritas klan Arab, terutama klan Ba'alwi, begitu ya, yang ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan, sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak sah untuk membuat organisasi. Berarti Rabitul Alawiyah tidak sah, karena dia organisasi yang menghimpun orang asing, itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alwi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul. Tidak boleh klan Ba'alwi, tidak boleh klan Ba'alwi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Betul apa tidak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam diskusinya antara Gus Fakih, Gus Fuad Pleret, dan aktivis hukum Subhan membicarakan seputar kewarganegaraan klan Ba'alawi di Indonesia. Dalam diskusi itu, Gus Fakih menegaskan kalau golongan Ba'alawi yang bermukim di Indonesia tidak layak menjadi pegawai negeri, PNS, apalagi sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini tentu saja heboh di media sosial. Ada isu klan Ba'alawi status kewarganegaraannya itu dilaporkan kepada pihak berwajib oleh salah seorang aktivis hukum di Indonesia. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan oknum Ba'alawi yang ada di Indonesia? Kok mereka dipertanyakan? Bahkan ada isu dilaporkan kelegalan status dirinya di Indonesia, dilaporkan kepada pihak berwajib. Ada apa dengan klan Ba'alawi kok sampai dipertanyakan dan ada isu dilaporkan? Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak diskusi antara Gus Fuad Pleret, Gus Fakih, dan aktivis hukum Subhan. Mari kita simak dalam video berikut ini. Di warga negara ini selain orang-orang bangsa Indonesia asli, suku-suku asli bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bangsa lain pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan dengan suatu aturan-aturan tertentu, dengan suatu cara-cara tertentu untuk dapat disahkan. Misalkan naturalisasi, asimilasi, atau kalau sekarang marak sepak bola, misalnya bintang sepak bola itu ya, dia punya leluhur orang bangsa Indonesia asli, tapi dia masih harus mengajukan, dan itu sampai ke presiden. DPR pun sampai dibahas di DPR, artinya tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tolong nanti dijelaskan tentang asas warga negara Indonesia menganut sistem apa, Kang Mas Subhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gus Fuad bertanya tentang apakah tidak bisa dibuktikan warga negara itu hanya dengan memiliki KTP atau akte kelahiran. Tadi Kang Mas Subhan mengatakan tidak bisa karena itu urusannya dengan Dukcapil. Kewarganegaraan beda. Sebenarnya di ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 itu diatur penduduk. Jadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang asing pun bisa menjadi penduduk Indonesia, tidak serta-merta dia adalah warga negara. Jadi begitu. Iya, betul. Jadi definisi yang berbeda antara warga negara, status kewarganegaraan dengan penduduk Indonesia. Itu status yang berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, mohon dilanjut. Saya jelaskan. Berangkat dari pasal 26 Undang-Undang Dasar itu, kita bisa mengkategorikan bahwa warga negara Indonesia itu terdiri dari dua. Satu dari bangsa Indonesia asli, kedua dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada dua karakter WNI ini. Jadi yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itulah warga negara. Nah, siapa saja yang boleh? Semua orang boleh, tapi boleh di sini dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajukan. Banyak syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor
12 tahun 2006. Indonesia menganut ius sanguinis. Artinya bukan kelahiran, menganut pada darah. Jadi warga negara Indonesia itu ngikut bapaknya, darah bapaknya. Misalnya warga negara Amerika kawin dengan perempuan Indonesia, itu anaknya kalau menurut Indonesia itu anaknya orang Amerika. Tapi menurut Amerika itu menganut asas ius soli, daerah. Jadi di mana tempat dia lahir, dia menjadi warga negara. Nah, di Indonesia dikasih pilihan. Nanti pada saat anak itu umur 18 tahun, disuruh pilih. Kau menjadi warga negara Indonesia di mana kau lahir, atau menjadi warga negara Amerika di mana bapakmu orang Amerika. Nah, begitu. Nah, kalau penduduk gampang. Karena orang asing pun boleh punya KTP. Tapi juga ada syarat. Yang jelas penduduk dengan warga negara itu beda. Kalau penduduk tunduk diatur pada pasal 26 ayat 2. Benarkah Mas itu? Kalau kewarganegaraan diatur pasal 26 ayat 1. Itu. Oke. Jadi beda. Jelas. Jadi beda. Beda pengacaranya. Oke. Gitu. Dan ini saya penelitian di lapangan juga, ternyata orang-orang Tionghoa saudara kita itu mayoritas mengurus kewarganegaraannya. Makanya dia ada ganti nama. Itu dia tunduk pada yang dikenal oleh mereka itu P10. Yaitu ketundukan dia mengurus sebagai warga negara. Nah, dia juga ada yang pulang di negerinya, ke negerinya, dia juga ada pulang. Contohnya, pernah ada polemik mengenai Ahok. Ingat, Ahok itu kata Yusril, kata Prof. Yusril, nggak bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Ahok saat lahir itu orang tuanya belum warga negara Indonesia, baru proses urus. Keluar kewarganegaraannya Indonesia tahun 80-an, kata Yusril. Maka Ahok waktu lahir itu belum warga negara Indonesia bapaknya. Sehingga Ahok bukanlah memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya. Itu kata Yusril. Ya, artinya apa? Ada pembanding di situ. Kalau calon presiden itu spesialis. Makanya untuk mengganti dulu kan harus orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli. Terus diamandemen menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, orang klan Ba'alawi, Arab khususnya, tidak akan bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara, orang tuanya terutama, sehingga dia tidak menjadi warga negara sejak kelahirannya. Gitu. Itu penjelasannya. Oke. Begini. Sekarang saya lanjut sedikit. Kenapa saya minta? Karena sekarang di lapangan secara empirik terjadi orang-orang Arab, orang-orang yang tidak punya pengesahan sebagai warga negara, ternyata ikut dan diajak dalam pemerintahan. Maka saya nggak rela negeri saya dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu dipicu dari itulah saya mengajukan uji materi. Sehingga pasal 2 nanti inkonstitusional kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Hanya kata-kata itu aja, dibuktikan. Karena selama ini dia nggak punya bukti itu. Artinya apa? Panah saya ini saya tujukan kepada siapa saja sebenarnya.
Tapi kalau kena Pak Alawi itu ya alhamdulillah kena, memang dia bukan WNI gitu loh. Oke, baik. Jadi gini, perjuangan Kang Mas Subhan sejak mahasiswa, itu nanti ditampilkan foto beliau bersama Gus Dur, Bung Adnan Buyung Nasution, kelompok-kelompok yang pro kebangsaan, pluralisme sejak zaman dulu. Terbukti beliau juga aktif di berbagai macam kegiatan di suku-suku pribumi asli Nusantara. Keresahan beliau, keprihatinan beliau bahwa telah terjadi kesalahkaprahan di dalam struktur hierarki kebangsaan ini, di mana ketika zaman penjajahan, tadi saya ulas ya, tadi beliau mengulas juga tentang segregasi kelas, pembagian kelas, warga elit adalah kulit putih, terus kemudian warga timur asing jauh itu warga kelas 2, Arab, India, Cina, dan lain sebagainya. Sementara pribumi kita disamakan dengan anjing kelas 3, Honden and Inlander for Verboden. Nah, seperti itu. Iya, betul, Nah, betul. Ini ternyata menurut eksplorasi beliau, penelitian beliau, hanya klan Arab atau mayoritas klan Arab, terutama klan Ba'alwi, begitu ya, yang ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan, sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak sah untuk membuat organisasi. Berarti Robitu Alawiyah tidak sah toh, karena dia organisasi yang menghimpun orang asing, itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alwi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul. Tidak boleh klan Ba'alwi, tidak boleh klan Ba'alwi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Betul apa tidak? Betul. Karena gini, saya jelaskan kenapa betul. Itu harus merujuk pada pasal 28D ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Warga negara ya? Warga negara. Kalau dia punya pengesahan sebagai warga negara boleh. Kalau nggak punya nggak boleh. Haram hukumnya itu. Haram menurut konstitusi. Nah, kebetulan juga di semua undang-undang organik, undang-undang Watimpres, undang-undang kementerian, undang-undang apa saja, itu ditentukan harus warga negara Indonesia. Itu. Dari diskusi yang barusan kita simak antara Gus Fakih, Gus Fuad Pleret, dan Kang Subhan, beliau Gus Fakih menjelaskan bahwa klan Ba'alawi status kewarganegaranya itu dipertanyakan. Jadi tidak boleh menjadi ASN, PNS, tidak boleh menjadi pegawai-pegawai negeri lainnya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa baru sekarang klan Ba'alawi itu dipertanyakan status kewarganegaraannya? Pasti ini akan menimbulkan kontroversial ketika disodorkan ada isu, dilaporkan kepada pihak berwajib atas ketidaklegalan status kewarganegaraan klan Ba'alawi di Indonesia. Pasti dari kelompok-kelompok mereka akan menepis, akan menjawab bahwa mereka legal, mereka punya KTP, mereka punya KK, dan seterusnya. Ini tentu saja akan kontroversi. Ada yang tidak suka dengan diskusi seperti yang barusan kita simak, ada yang setuju karena klan Ba'alawi banyak yang tidak disukai, terutama oleh para penentang-penentang nasab yang hari ini polemik diskursusnya terus bergulir di media sosial. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin mengomentari terkait dengan diskusi yang barusan kita simak dari Gus Fakih, Gus Fuad Pleret, dan Kang Subhan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.